Syekh Nurjati adalah tokoh penyebar Islam di wilayah yang sekarang dikenal dengan Cirebon dan leluhur dari pembesar Sumedang. Beliau menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati, yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit kecil dari dua bukit, yang berjarak lebih dari 5 km sebelah utara kota Cirebon, tepatnya di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Syekh Nurjati adalah pendahulu Wali Songo di tanah Cirebon, Jawa Barat yang dikenal juga dengan nama Syekh Datuk Kahfi, Syekh Idofi, Syekh Nurul Jati, Syekh Nurjati, Syekh Nurijati, Syekh Datuk Barul, Syekh Datuk Iman, dan Syekh Dulyamin. Naskah tertua yang menulis tentang Syekh Nurjati dibuat oleh Arya Cerbon pada tahun 1706 Masehi. Syekh Datuk Kahfi lahir di Semenanjung Malaka, putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar, sedangkan Syekh Datuk Ahmad putra dari Maulana Isa, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Maulana Isa adalah putra dari Sayyid Abdul Qadir, dan Sayyid Abdul Qadir adalah putra dari Sayyid Amir Abdullah Khan atau Azamat Khan, keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh, ayahanda dari Syekh Siti Jenar atau Abdul Jalil. Jadi Syekh Datul Kahfi adalah saudara sepupu dari Syekh Siti Jenar. Syekh Datuk Kahfi memiliki dua saudara kandung, yaitu Syekh Bayanullah yang mempunyai pondok di Mekah, yang kemudian mengikuti jejak kakaknya berdakwah di wilayah Cirebon. Syekh Bayanullah memiliki putra bernama Syekh Maulana Arifin yang kemudian menikah dengan Nyai Ratu Syelawati. Dari pernikahannya dikaruniai putri yaitu Nyi Mas Kencanawati yang menikah dengan Adipati Kuningan putra Ki Gedeng Luragung, seorang kepala daerah di Luragung, yang masih saudara sepupu Nyai Ratu Syelawati putri Pangeran Surawisesa cucu Prabu Siliwangi. Serta seorang adik wanita yang menikah dengan Raja Upih Malaka. Buah dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang di masa kemudian menikah dengan Dipati Unus dari Demak. Syekh Datuk Kahfi yang bernama asli Maulana Idolfi Mahdi, yang setelah beranjak dewasa pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Setelah menuntut ilmu di Mekah, Syekh Nurjati mencoba mengamalkan ilmu yang diperoleh dengan mengajarkannya di wilayah Baghdad. Di Baghdad Syekh Nurjati menikah dengan Syarifah Halimah, putri dari Ali Nurul Alim. Ali Nurul Alim putra dari Jamaluddin Al-Husain dari Kamboja, yang merupakan putra dari Ahmad Shah Jalaluddin, putra Amir Abdullah Hanuddin. Jadi, Syekh Nurjati menikah dengan saudara secicit. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni Syekh Abdurrahman yang di masa kemudian di Cirebon bergelar Pangeran Panjunan, Syekh Abdurrahim yang di masa kemudian bergelar Pangeran Kejaksan, Fatimah yang di masa kemudian bergelar Syarifah Baghdad, dan Syekh Datul Hafid yang kadang-kadang disebut juga sebagai Syekh Datul Kahfi, sehingga membuat rancu dengan sosok ayahnya yaitu Syekh Datuk Kahfi, atau Syekh Nurjati di beberapa manuskrip yang lebih muda umurnya. Contohnya Babat Cirebon Keraton Kasepuhan. Syekh Nurjati hidup pada abad pertengahan, antara abad 14 sampai 15 dan pernah bermukim di Baghdad yang sekarang Baghdad merupakan ibu kota Irak. Kondisi sosial ekonomi Baghdad pada saat itu sedang mengalami keemasan. Para filosof muslim mencapai puncak kejayaannya pada masa itu. Kondisi tersebut sangat memungkinkan ikut membentuk keluasan pikir Syekh Nurjati dan hal ini membantu kelancaran dakwahnya. Di Baghdad Syekh Nurjati hidup dan berumah tangga, kemudian beliau diutus oleh Raja Baghdad untuk berdakwah di tanah Jawa serta menuruti suara hati nuraninya. Seraya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Nurjati bersama istrinya, Syarifah Halimah pergi berkelana untuk berdakwah meninggalkan keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Keempat anak tersebut dijamin nafkahnya oleh kakak Syarifah Halimah, yaitu Syarif Sulaiman yang menjadi raja di Baghdad karena menikahi putri mahkota Raja Baghdad. Diceritakan dalam Carita Purwaka Caruban Nagari, dalam sejarah Banten, juga dalam naskah Mertasinga, bahwa Syekh Nurjati bersama rombongan dari Baghdad sebanyak 10 orang pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima oleh penguasa pelabuhan Muara Jati, Ki Gedeng Tapak Ki Mangkubumi Jumajan Jati sekitar tahun 1420 Masehi. Sesampainya mereka di pelabuhan Muara Jati, Syarifah Halimah berganti nama menjadi Nyi Ratna Jatiningsih atau Nyi Rara Api.
Dan Syekh Nurjati mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapa untuk bermukim di daerah perkampungan yang dekat dengan pelabuhan Muara Jati yang disebut Pesambangan, di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Nurjati giat berdakwah sebagai dai, mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan diri masuk Islam dengan tulus ikhlas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Nurjati. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Datuk Kahfi menikah dengan Hadijah, janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Hadijah juga adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Bratalegawa, orang pertama yang pergi berhaji dari Jawa Barat, yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Dengan pria tersebut Hadijah tidak dikaruniai putra, namun setelah pria itu meninggal dunia, Hadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal, Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke Kerajaan Galuh dan menetap di Dukuh Pesambangan. Harta warisan tersebut digunakan Hadijah bersama suami barunya, yaitu Syekh Nurjati untuk membangun sebuah pondok pesantren yang bernama Pesambangan Jati. Pondok pesantren Pesambangan Jati adalah pondok pesantren tertua di wilayah Cirebon yang saat itu masih bernama Nagari Singapura, dan sekarang Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon. Pernikahan Syekh Datuk Kahfi dengan Hadijah dikaruniai seorang putri yang bernama Nyi Ageng Muara, yang di masa kemudian menikah dengan Ki Gede Krangken. Krangkeng sekarang merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu. Syekh Datuk Kahfi juga merupakan buyut dari Pangeran Santri atau Ki Gedeng Sumedang, penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Selain itu Syekh Datuk Kahfi merupakan keramat yang ada di tanah Tatar Pasundan. Bagaimana tidak, hampir dari beliaulah terlahir para murid yang sangat luar biasa yang memiliki pengaruh besar, khususnya bagi penyebaran agama Islam. Syekh Datuk Kahfi merupakan guru dari Pangeran Walangsungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis atau Endang Ayu dan adiknya Nyai Mas Ratu Rara Santang atau Syarifah Mudaim, yaitu putra dan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran, Jawa Barat. Di Kampung Pesambangan, Syekh Nurjati melakukan dakwah Islam. Karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam, maka dalam waktu relatif singkat pengikutnya semakin banyak. Hingga akhirnya pengguron atau perguruan agama Islam, kedatangan Pangeran Walangsungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis atau Endang Ayu dan adiknya, Nyi Mas Ratu Rara Santang yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam. Mereka adalah cucu dari Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati dari jalur ibunya. Kedatangan mereka ke Gunung Jati di samping melaksanakan perintah ibundanya sebelum meninggal, juga bermaksud sungkem kepada eyangnya Ki Gedeng Tapa. Kepergian mereka ke Pangguron Gunung Jati tanpa seizin ayah mereka, Prabu Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi kembali memeluk agama Buddha setelah Nyi Subang Larang meninggal dunia. Tetapi kedua putra-putrinya itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh almarhum ibunya agar memperdalam agama Islam di Pangguron Gunung Jati. Akhirnya mereka pun menuntut ilmu dan memperdalam agama Islam, menjadi santri Syekh Nurjati di Pesambangan Jati. Syekh Nurjati adalah tokoh utama penyebar agama Islam yang pertama di Cirebon. Adapun tokoh yang lain adalah Maulana Maghribi, Pangeran Mahdum, Maulana Pangeran Panjunan, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Syekh Bantah, Syekh Majagung, Maulana Syekh Lemah Abang, Mbakuu Cirebon, Pangeran Cakrabuana, dan Syarif Hidayatullah. Pada suatu ketika mereka berkumpul di Pasanggrahan Amparan Jati, di bawah pimpinan Syekh Nurjati. Mereka semua murid-murid Syekh Nurjati. Dalam sidang tersebut Syekh Nurjati berfatwa kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, sesungguhnya masih ada suatu rencana yang sesegera mungkin kita laksanakan, ialah mewujudkan atau membentuk masyarakat Islamiyah. Bagaimana pendapat para murid semuanya dan bagaimana pula caranya kita membentuk masyarakat Islamiyah itu? Para murid dalam sidang mufakat atas rencana baik tersebut. Syarif Hidayatullah berpendapat bahwa untuk membentuk masyarakat Islam sebaiknya diadakan usaha memperbanyak tablik di pelosok dengan cara yang baik dan teratur. Pendapat ini mendapat dukungan penuh dari sidang, dan disepakati segera dilaksanakan. Sidang inilah yang menjadi dasar dibentuknya organisasi dakwah Dewan Wali Songo.
Dan konon karena kesaktiannya pusar bumi Gunung Jati Cirebon merupakan tempat duduk Syekh Datuk Kahfi. Dikisahkan, dari tempat duduknya terpancar sinar dari dalam bumi, menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempatnya duduk, dan berpendar ke seantero jagat. Sehingga Syekh Datuk Kahfi dikenal dengan sebutan Syekh Nurul Jati atau Syekh Nurjati atau Nur Ingkang Sejati. Sedangkan tempatnya duduk, kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati. Asal muasal pusar bumi, konon, menurut cerita dari Cirebon, Pulau Jawa sebelum ajaran Islam berkembang, adalah merupakan hutan rimba yang sangat angker. Penuh dengan rawa yang membanjir. Ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Pada suatu masa di zaman Nabi Isa, di salah satu puncak gunung, hiduplah seorang pertapa bernama Pendeta Bageral Banjir. Di Gunung Ciremai lah sang pendeta diyakini melakukan tapa demi meminta kepada Sang Hyang Maha Tunggal supaya diberikan ilmu wijihing serandil dan kesempurnaan hidup. 15 tahun sudah Pendeta Bageral Banjir bertapa di puncak Gunung Ciremai. Tak sia-sia, keinginannya dikabulkan oleh Sang Hyang Maha Tunggal. Bersamaan dengan Raga Sukma, ilmu wijihing serandil merasuk ke tubuh Pendeta Bageral Banjir. Sang pendeta langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan, dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, tanpa disadari oleh Pendeta Bageral Banjir, Gunung Ciremai mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Ciremai itu ambrol, terlepas, terpental melesat jauh ke angkasa dan akhirnya jatuh ke laut. Puncak Gunung Ciremai itu terombang-ambing di perairan laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu, tubuh Pendeta Bageral Banjir telah raib. Hilang tanpa bekas, bak pindah ke dimensi lain. Sekian ratus tahun berlalu, puncak Gunung Ciremai masih terombang-ambing di laut. Saat itu, datanglah seseorang yang diyakini sebagai Syekh Datuk Kahfi ke puncak gunung yang terombang-ambing itu. Memperhatikan dengan seksama, kemudian meyakini bahwa tempat inilah yang dicarinya. Itulah petilasan tempat bertapa Pendeta Bageral Banjir. Segera sang Syekh tersebut menuntaskan tapa yang pernah dilakukan sang pendeta. Namun pertapaan yang dilakukan Syekh Datuk Kahfi tentunya dengan ritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Dari tempat duduk tersebut lalu terpancar sinar dari dalam bumi, menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempatnya duduk, dan berpendar ke seantero jagat. Puncak gunung yang semula terombang-ambing di tengah laut, mendadak diam dan berubah menjadi tanah biasa. Semasa hidupnya Syekh Nurjati senantiasa mengamanati setiap santri yang akan meninggalkan Pangguron, dengan perkataan, setana, artinya pegang teguhlah semua pelajaran yang diperoleh dari pengguron Islam Gunung Jati, jangan sampai lepas. Sejak saat itu orang menamakan kampung Pesambangan dengan nama Setana Gunung Jati. Namun karena pada akhirnya Gunung Jati itu digunakan untuk pemakaman, terutama makam Syekh Nurjati sendiri, maka penduduk Jawa Barat yang sebagian besar berbahasa Sunda, sebutan Setana diganti menjadi Astana yang artinya kuburan. Walaupun demikian, penduduk yang berbahasa Jawa Cirebon masih banyak yang menyebutnya Setana. Dengan demikian kampung Pesambangan yang mencakup Gunung Jati sampai sekarang dinamakan kampung atau desa Astana. Sebagai bukti penghormatan umat Islam, yang berziarah ke Astana baik ke Komplek Pemakaman Gunung Jati maupun Komplek Pemakaman Gunung Sembung. Syekh Nurjati meninggal dan dimakamkan di Gunung Jati. Sedangkan Syarif Hidayatullah meninggal di Gunung Jati sehingga disebut Sunan Gunung Jati, namun dimakamkan di Gunung Sembung, sebelah barat Gunung Jati. Gapura bersayap di pintu makam Syekh Nurjati adalah sebagai penanda masuknya agama Islam di Cirebon. Model gapura ini merupakan salah satu karya adiluhung orang Cirebon, pada awal abad ke-15 sampai 17 Masehi. Karya adiluhung ini merupakan karya dekoratif yang sebenarnya lumrah di pesisir pantai utara Jawa. Pintu yang ada di gapura bersayap Syekh Nurjati ini dapat melambangkan kematian. Artinya maut adalah gerbang yang akan dilalui oleh setiap manusia untuk mencapai kehidupan berikutnya yang abadi. Pemaknaan pintu sebagai lambang kematian merupakan gambaran yang sangat tepat dan sesuai dengan peribahasa Arab yang berbunyi, Al-mautu babun wa kullu na'asi dahiluhu, maut adalah pintu dan setiap orang akan memasukinya. Di Pesambangan terdapat dua sumur tua peninggalan Syekh Nurjati, yakni Sumur Jalatunda dan Sumur Tegangpati. Sumur diartikan sebagai kirata basa, seumur atau sepanjang kehidupan, dan
Jala, dari bahasa Arab, jala, yang berarti luhur atau agung, tunda, artinya titipan. Sedangkan, tegang pati, berarti serah jiwa. Wallahu alam bisawab.